Selamat datang dalam mata kuliah Action Research Action Learning sesi ke-6. Di sesi ke-6 ini, teman-teman akan disajikan 4 buah video pembelajaran. Satu video pembelajaran pertama terkait dengan Human Activity System, video kedua terkait dengan root definition, video ketiga terkait dengan Catwood, dan video terakhir terkait dengan analisis 5E. Kita langsung saja kepada video pertama terkait dengan analisis Human Activity System. Apa yang dimaksud dengan Human Activity System dan bagaimana penerapannya dalam riset akan langsung dijelaskan oleh Bapak Nur Muhammad Ditya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya ya di sesi ke-6. Jadi di dalam sesi ke-6 ini kita belajar bagaimana tahapan SSM masuk ke tahap ketiga ya. Kita akan mencoba untuk mendalami apa sih Human Activity System itu, kemudian bagaimana pemilihan root definition-nya, kemudian kita akan analisis menggunakan Catwood, dan di akhir sesi ini kita akan menggunakan analisis 5E ya. Baik, di video pertama kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Human Activity System. Kita tahu bahwa SSM itu sistem thinking yang berfokus pada ranah soft, di mana apa yang orang pikirkan, apa yang orang katakan dan lakukan itu menjadi concern dari SSM ya. Dengan memperhatikan pemikiran orang itu ya, kita bisa menemukan Human Activity System ya. Ini saya kutip ada René Descartes ya, itu jauh sekali di abad ke-15 ya, bahwa ketika saya berpikir maka saya ada. Nah inilah adanya ini yang kemudian kita akan identifikasi ya, bagaimana kemudian dari hasil pemikiran orang itu akan berdampak secara sistemik ya, karena SSM ini adalah pendekatan yang holistik untuk melihat dunia realitas, dan kita akan mencoba mengkonseptualkan. Nah sementara kalau kita merujuk ke Nandis ya, di mana Human Activity System ini dikatakan sebagai serangkaian aktivitas manusia sebagai sebuah jalinan sistem. Ketika kita menemukan satu Human Activity System, itu akan berhubungan dengan sistem-sistem yang lain yang akan menyebabkan ya bisa jadi kausalitas atau persinggungan ya terkait dengan sistem tersebut. Sehingga cara berpikir sistem soft ya itu kita mencoba untuk memformulasikan di mana isu-isu tersebut secara proses itu memang perlu diselesaikan ya. Ada sebuah transformasi yang mencoba ditangkap. Nah, seperti disinggung sebelumnya bahwa SSM itu mempunyai dua dunia, di mana dunia dibagi menjadi realitas dan aktualitas. Ya. Nah, kita sudah belajar bahwa tahap realitas itu ada di tahap 1, 2, 5, dan 6 ya, sekaligus 7. Sementara tahap aktualitas itu tahap 3 dan 4. Nah, proses di tahap 3 ini tidak boleh ada studi literatur atau metode yang digunakan ya. Mengapa? Karena di dalam dunia aktualitas ini adalah dunia di dalam pemikiran peneliti. Bagaimana peneliti kemudian mengolah atau memproses ya. Sehingga model aktualitas SSM itu betul-betul murni dari apa yang didapatkan dari teori atau data di lapangan dan logika berpikir dari peneliti itu sendiri. Sehingga Human Activity System
yang akan kita cari itu adalah justifikasi dari peneliti terhadap kebutuhan penelitian, di mana ada sebuah pertanyaan penelitian yang mencoba dijawab, kemudian dengan mengidentifikasi human activity system, kita akan dapat memetakan jalinan sistemnya yang akan kita transformasi menjadi model konseptual di tahap 4. Nah, bagaimana mengolah dunia aktual ya? Jadi di dalam pikiran kita akan mengkonstruksi seluruh data yang kita hasilkan di dunia nyata, baik itu berasal dari mungkin data kualitatif, atau kalau menggunakan multi method itu bisa menggunakan metode kuantitatif ya, atau metode yang lain, apa SNA atau TNA misalnya. Nah itu kemudian kita akan mencoba konstruksikan di tahap 3 ini. Nah ini ada salah satu contoh yang misalkan data realitas itu adalah minum teh ya. Jadi ada aktivitas minum teh. Nah sementara data aktualitas itu adalah bagaimana kita membayangkan minum teh itu sendiri. Mengapa orang itu meminum teh, kemudian mungkin bisa jadi asal usul teh itu dari mana didapatkan misalnya. Kemudian apa implikasinya dari minum teh misalnya, perlu ada semacam kafe atau mungkin perlu ada yang menjual misalnya. Nah ini kita membayangkannya ke sana ya, berdasarkan teori yang sudah kita ambil sebelumnya. Sehingga dengan demikian teman-teman, human activity system itu adalah aktivitas yang tak hingga ya. Di dunia nyata, aktivitas ini sangat banyak sekali. Sehingga kita perlu mencari atau memilih nanti aktivitas-aktivitas yang relevan. Kemudian kita identifikasi, kita olah, kita analisis untuk membangun aktivitas atau membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tentunya kebutuhan ini kembali ke tujuan dari pemanfaatan SSM. Apakah itu kemudian untuk memecahkan permasalahan atau membangun sebuah pengetahuan baru. Nah, ini kita bisa lihat ya, salah satu beberapa contoh dari aktivitas-aktivitas yang bisa kita ambil ya. Misalkan mengikuti kerja bakti, atau ikut melestarikan budaya setempat, mengambil keputusan dengan musyawarah misalnya, terlibat dalam ronda konteks pembangunan ekonomi kemasyarakatan, misalnya membangun tempat wisata atau melakukan pertukaran pelajar ya. Di sini juga ada contoh membentuk sebuah usaha kecil mikro, atau mungkin memanfaatkan hasil yang ada di lingkungan sekitar, atau membentuk komunitas seperti LSM atau NGO ya. Nah, ini masing-masing ini merupakan contoh dari aktivitas tunggal, di mana aktivitas ini kalau kita coba dalami, ini pasti akan bersinggungan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Misalkan dari mengikuti kerja bakti, ini mengikuti kerja bakti ini pasti akan ada aktornya. Kemudian siapa yang mengorganisir, kemudian di mana lokasi yang akan dijadikan kerja bakti. Kemudian nanti barangkali apakah ada permasalahan-permasalahan di dalam sistem tersebut. Misalnya ada wilayah-wilayah yang mungkin tidak bisa dilakukan kerja bakti di situ misalnya. Nah, itulah nanti yang perlu kita dalami, bagaimana kita memilih human activity system yang relevan terhadap pertanyaan penelitian kita. Termasuk kita perlu memilih human activity system yang berdampak lebih luas atau berdampak lebih dalam dibanding human activity system yang lain. Nah, untuk membantu pemilihan tersebut, ya kita bisa merujuk ya pada tahapan 1 dan 2.
di mana tahapan 1 dan 2 kita sudah melakukan analisa intervensi, kemudian analisa sosial dan analisa politik yang terangkum di dalam rich picture. Jadi kita bisa menggunakan data-data tersebut, kita merefer ke dalam jalinan sistem yang sudah kita bentuk di dalam rich picture untuk memilih mana sih human activity system yang tepat, gitu. Nah, dengan demikian maka human activity system ini adalah aktivitas-aktivitas dari aktor, dari para mereka yang bisa menghentikan transformasi, begitu. Nah, nanti teman-teman perlu mengidentifikasi manakah human activity system yang sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Baik, saya kira itu untuk human activity system. Teman-teman bisa mendalami bagaimana memilih atau mengidentifikasi human activity system dari materi yang sudah kita upload ya, dari Checkland and Coulter tahun 2006. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.